Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat-sehat, itu sangat bersyukur. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu agar dimudahkan oleh Allah untuk memahami pelajaran yang akan berlangsung. Ayo berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari pada minggu lalu pelajaran ketiga, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Pada minggu lalu kita mempelajari As-Somad, Al-Asmaul Husna As-Somad, dan Al-Asmaul Husna Al-Muqtadir. Siapa yang masih ingat dengan Al-Asma'u Al-Husna As-Somad dan Al-Muqtadir? Coba ada yang bisa menjelaskan sedikit saja tentang As-Somad dan Al-Muqtadir? Alhamdulillah, semuanya Ibu Guru anggap sudah bisa untuk pelajaran As-Somad dan Al-Muqtadir. Hari ini kita akan membahas As-Somad, akan membahas Al-Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari Al-Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, kalian diharapkan yang pertama dapat meyakini dan menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Asma'u Al-Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengartikan Al-Asma'u Al-Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyimpulkan makna Al-Asma'u Al-Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Yang keempat, kalian juga diharapkan dapat membaca, menyebutkan, melafalkan Al-Asma'u Al-Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Kalian juga, yang kelima, kalian juga diharapkan dapat menghafalkan Al-Asmaul Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan dapat menulis Al-Asma'u Al-Husna, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan benar. Coba kalian perhatikan gambar. Sudah yakinkah kita dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita buka di Al-Quran, Quran Fussilat ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma Thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda
fa'akhazathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun. Artinya, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-baqi adalah ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Isra ayat 27, Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi, kita baca lagi bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Cermatilah bacaan berikut. Arti al-muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Bagus sekali jawabannya. Tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Kita amati lagi gambar dan bacaan. Ya. Coba lihat gambar pertama, sayang. Di situ terdapat gambar apa itu? Gambar yang pertama, gunung meletus. Gambar yang kedua, banjir bandang. Dan gambar yang keempat, di sini tertulis 4 ya, itu adalah gambar orang yang tenggelam atau gancuran. Nah, nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Setelah kita amati gambar dan kita baca bacaan yang tadi sudah dibacakan, tugas kalian adalah membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu, diskusikan bersama dalam kelompokmu dan presentasikan hasilnya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan sehat, yang hebat, yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, setelah mendengar hasil presentasi dari masing-masing kelompok, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui mengenal Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi adalah sebagian dari Al-Asma' Al-Husna.
ketiga, Al-Muqaddim adalah Maha mendahulukan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Yang keempat, Al-Baqi adalah yang Maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal, sedangkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana atau rusak ataupun musnah. Alhamdulillah, Ibu merasa kalian sudah bisa mengerti akan pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita bermain dulu. Kita bermain tepuk al-asmaul al-husna. Diikuti ya. Tepuk asmaul husna. As-somad artinya Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Maha berkuasa. Al-Muqaddim artinya Maha mendahulukan. Al-Baqi artinya Maha kekal. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Naam. Yes. Bagus sekali. Semuanya sudah bisa tepuk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pembelajaran di hari berikutnya, di minggu berikutnya. Tugasnya adalah yang pertama, tulislah al-asma'u al-husna beserta artinya dalam tulisan indah yang biasa disebut kaligrafi. Hiaslah dengan cantik dalam pola yang kamu bikin sendiri. Bisa kamu bikin dengan menggunakan kertas karton yang ditempeli dengan kardus bekas atau dengan bahan-bahan yang lainnya. Yang kedua, mintalah tanda tangan orang tuamu pada hasil karyamu. Yang ketiga, buatlah tali untuk menggantungkan hasil karyamu di dalam kelas. Ingat, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan mendapatkan. Amin. Selamat berkarya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita memohon kepada Allah agar ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bertugas memimpin berdoa. Ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, tetap semangatlah. Tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum.